Nama lengkap Bu? Fardiatin Haini. Iya. Bu, bisa diceritakan awal mula sampai Ibu menawarkan mau jual ginjal itu seperti apa sih Bu? Karena bingung, Iya. karena bingung aja, terus bingung mau kalau punya bayar utang nggak punya uang aja. Coba pinjam sana sini, coba mau jual peralatan laundry ya nggak ada yang mau beli peralatan di sini. Terus coba pinjam ya nggak dapat pinjaman. Ya itu aja ya emosi itu. Sebenarnya berapa sih Bu kebutuhan Ibu waktu itu hingga Ibu memutuskan untuk mau jual ginjal itu loh Bu? 2 juta. Cuma butuh 2 juta. Itu berapa lama? Apa Ibu memikirkan sebelumnya itu? Nggak mikir macam-macam ya, yang penting bisa bayar yang 2 juta itu aja. Bu, ini apa dampak dari pandemi? Mungkin Bu kerjaan sepi atau gimana? Mungkin iya, sekarang kan tambah sepi, nggak seperti dulu. Terus selama ini Bu untuk bantuan BKH, bantuan sosial tunai Nggak ada. sama sekali nggak dapat Bu. Pengajukan UMKM ya nggak dapat. Terus sehari-hari Ibu kerjanya apa Bu? Kalau ada yang laundry ya laundry sama jualan buah itu di depan. Kadang di TV ada yang oper sendiri gitu. Iya. Bu, untuk jual ginjalnya kemarin ditawarkan di mana Bu? Di WhatsApp. WhatsApp, grup WhatsApp ya. Terus sejauh ini ada yang nawar gimana Bu? Ada yang merespon? Nggak ada. Cuma yang merespon cuma ibunya itu ternyata dari di WhatsApp ya, lihat di WhatsApp itu. Ada lagi Bu, pasca ini tetap mau jual ginjalnya atau gimana Bu? Enggak. Karena kan sudah dari pihak keluarga kan dari Lombok kan marah semua. Ya marah-marah. Saya disuruh pulang juga. Terus tahunya saya butuh cuma segitu terus dikirimkan uangnya. Jadi untuk jual itunya lagi enggak mau jual juga. Artinya kemarin kepepet untuk bayar hutang juga ngidupi anak-anak Bu ya? Iya. Berapa Bu ternyata Bu? 3. 3. Kalau kami sudah koordinasi sama RT RW Pak, jadi apa yang belum kan yang tahu RT RW, saya tinggal melaksanakan. Mungkin pengajuan ini akan turun ke masyarakat. Kemungkinan ini lepas tidak pernah komunikasi dengan RT RW. Di rumah ini lah, kan yang tahu RT RW yang belum dapat D3. Karena saya sudah laporan ke Pak Bupati, semuanya sudah terkirim semuanya. Jadi kok ada yang lambat belum dapat. Ternyata dia akan menjual apa itu? Ginjalnya ini kan saya juga sebagai lurah kan harus tahu masyarakatnya. Ternyata ditemukan di RW 2 RT 6. Sejauh ini dari pihak keluarga nggak ada Pak komunikasi ke pihak kelurahan jika mereka memperoleh kesulitan? Tidak ada. Kalau dia tahu ya saya karena ini tidak ada komunikasi sama kita. Makanya dari RT RW ini mungkin di lingkungan sini tidak pernah komunikasi RT RW. Sedangkan kalau dia itu ke saya mungkin ada Ada upaya lah. ada upaya lah berusaha kita selaku lurah. Ya. Pak, kalau dilihat secara kasat mata, keluarga ini berhak nggak untuk memperoleh BST maupun bantuan-bantuan lainnya? Saya kira gimana Pak ya, ini orangnya juga jualan seperti ini. Cuma mungkin karena situasi yang sekarang punya kegiatan bibian ini mungkin sepi mungkin di sana. Kedepannya seperti apa Pak ini Pak terkait Dimasukkan? Ya nanti saya usahakan, saya masukkan, nanti saya laporkan ke RT RW, nanti saya ajukan Pak. Saya ajukan dulu karena tanpa pengajuan tidak tahu, karena turunnya dari pusat kadang-kadang kalau tidak pas kan tidak bisa Pak, kalau ada data dari bawah dulu dari RT RW, nanti saya tangani, saya laporkan ke Bansos daerah. Jadi
jadi begini teman-teman, tadi itu sudah dijelaskan oleh ibunya kenapa ibu ini harus menjual ginjalnya, karena memang ada kebutuhan ekonomi dan juga hutang yang membelinya sehingga dia nekat untuk menjual ginjalnya. Terus dari hasil takon nang Pak Lurah ya apa mau? Takon-takon dari Pak Lurah tadi dikatakan bahwa memang ini tidak masuk bantuan, karena memang bantuan itu memang harus dari bawah RT RW, dan ini masih belum ada catatan mengajukan kepada pihak kelurahan. Dan sebentar lagi Kabupaten Lumajang dan Kapolres akan kesini untuk melihat langsung bagaimana kondisi keluarga ini, dan kita akan juga takon pada jadwal nanti apa yang akan diberikan solusi, diberikan bantuan atau seperti apa, kita akan melakukan lagi kepada mereka. Oke. Bupati kemudian sampai mendengar soal ini dan kemudian memberikan bantuan pada hari ini. Ya, saya tadi mengklarifikasi terhadap informasi sekaligus keinginan Bu Aini berkenaan dengan informasi yang beliau ingin menjual ginjalnya karena ada persoalan utang piutang dengan tetangga. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang berkenaan dengan utang piutang sudah tuntas, sudah diselesaikan antar keluarga, dan itu artinya tanggungan utang piutangnya sudah selesai. Yang kedua, masih ada pinjaman di KUR BRI. Saya tadi sampaikan, ya, saya akan komunikasikan dengan Bank BRI untuk supaya dapat relaksasi kredit karena sekarang juga masih berlangsung, dan itu artinya memudahkan tenggang waktu untuk Bu Aini bisa menyelesaikan tanggungan KUR BRI.
Kemudian yang ketiga saya sampaikan pemerintah Kabupaten Lumajang akan memberikan modal usaha kepada Bu Aini untuk supaya ada income ekonomi sehingga bisa memulihkan kondisi ekonominya. Nah ini penting saya sampaikan karena kalau orang punya tanggungan di perbankan tentu beberapa akses program dari pemerintah hari ini salah satu persyaratannya tidak diperkenankan orang mendapatkan bantuan, terutama kemarin yang soal koperasi UMKM itu yang punya tanggungan di perbankan. Nah karena itu ya nanti akan diusulkan melalui program PKH akan kita beri bantuan dan sudah menyampaikan kepada saya tidak lagi punya keinginan menjual ginjal. Nah itu yang perlu saya klarifikasikan. Pak Bupati memang sempat khawatir kalau sampai terjadi penjualan ginjal pada Ibu Aini. Ya pastilah. Tentu kalau orang ginjalnya yang sisi satunya tidak dimiliki ya pasti berdampak kepada kondisi kesehatan tubuh, kondisi kekuatan tubuh, dan saya kira antara persoalannya yang dihadapi dengan keputusan untuk menjual ginjal itu enggak imbang. Persoalannya bisa diselesaikan. Ada banyak cara. Tadi saya sampaikan kalau ada masalah, Bu Aini kalau ada masalah sekali lagi bisa langsung ke saya, bisa komunikasi dengan Pak Lurah. Nanti Pak Lurah yang akan menyampaikan kepada saya. Tidak susah untuk komunikasi. Cak, ini apa faktor yang membuat keluarga ini sama sekali selama ini tidak memperoleh bantuan sosial tunai? Pertama, ini kelurahan yang tentu secara purata ekonomi lebih baik ya. Tetapi bahwa pemerintah tidak serta-merta begitu. Nah, temuan-temuan yang berkenaan dengan kondisi yang sesungguhnya di masyarakat di bawah tentu menjadi evaluasi kami, termasuk misalnya hari ini usulannya untuk Bu Aini mendapatkan PKH. Ya, kami koreksi terhadap internal kami untuk soal nanti evaluasi data, sehingga harapannya begitu nanti Dinas Sosial menambahkan sebagai peserta PKH tentu juga akan membantu kehidupan ekonomi Bu Aini. Bu Aini, Setelah ini apa masih ada rencana untuk jual ginjalnya? Tidak ada lagi untuk jual ginjal. Ya, emang kemarin ditawarkan berapa, Bu? 500 juta Itu ditawarkan melalui WhatsApp, masuk ke grup WhatsApp grup kabar Lumajang. ya. Sampai Warga Lumajang. ya, sampai sejauh ini sudah ada pihak yang merespon untuk menawarnya, Bu? Belum ada. Belum ada yang nawar berarti ya? Iya, belum ada. Karena dan dari pihak keluarga sudah dibantu untuk menyelesaikan masalah yang 2 juta tersebut, dan akhirnya jual ginjalnya tidak jadi, dibatalkan. apa yang bisa Ibu katakan setelah didatangi Pak Bupati pada hari ini? Terima kasih sama Pak Bupati, Kapolres ya, Pak Dandim. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Lurah, Pak Camat. Terima kasih sudah mau membantu saya, sangat-sangat membantu saya, dan dari Dinas Sosial juga. Saya mohon maaf karena saya terlalu gila dan saya salah emosional saat itu, Pak. Mohon dimaafkan, dan semua untuk media sosial saya mohon maaf. Kiranya kesalahan saya itu bisa dimaafkan, dan saya tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang bodoh seperti ini. Itu aja, terima kasih. Ngangge masker ki. Jangan masker sedaya ki. Masker ki. Pokoknya jaga kesehatan ki.